Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan fisikal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Osin. Salam sehat, salam profit ya teman-teman. Teman-teman, di hari ini di tanggal 18 Juni ya teman-teman ya, di weekend ini ya teman-teman, sehat selalu ya. Kembali lagi ya, kalau cuan ya teman-teman ya, kembali lagi harus sabar ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di indeks kita, di Fear and Greed Index kita dengan nilai Extreme Fear ya teman-teman ya, di 6 ya, yang kemarin sempat naik kemudian sempat turun ya. Nah, kalau teman-teman baca ya berita kenapa sih bisa turun ya, salah satunya ya teman-teman ya, yaitu hedge fund crypto yang berbasis di Singapura ya, dirumorkan mengalami kebangkrutan setelah perusahaannya dikabarkan mengalami likuiditas ya dari sejumlah pihak pemberi pinjaman ya. Kalau teman-teman lihat di sini, akibatnya pasar kripto ini investor mengantisipasi penurunannya dengan yaitu menjaga ya. Nah, sumber The Block juga dilaporkan menolak untuk menyebutkan nama-nama perusahaan yang total likuiditasnya adalah sekitar 400 juta US dollar ya teman-teman ya, sangat besar ya. Dan perusahaan yang dipimpin oleh Susu ini dan Kyle Davis ini dilaporkan mengeluarkan sekitar 144 triliun ya. Kalau teman-teman ada baca di sini ya. Jadi di sini pada puncak pasar kripto ini, namun kondisinya berbalik. Jadi setelah beberapa proyek investasi yang dilakukan oleh 3Ace ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, terus 3Ace ini dilaporkan mendukung proyek-proyek seperti Avalanche, Polkadot, dan Ether ya, yang semua masing-masing penurunannya sangat di atas puluhan persen ya teman-teman ya. Nah, itu juga mengatakan sedang dalam proses untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dan berkomitmen penuh untuk menyelesaikan masalah ya teman-teman ya. Jadi dia ya tak ada tanggung jawab lah dari pemilik 3AC ini ya. Nah, rumor kehancuran ini mulai tercium setelah kehancuran Terra ya, teman-teman ya. Perusahaan ini dilaporkan juga memiliki lans ya yang bersama dengan kripto lainnya. Nah, oleh karena itu ya akhirnya membuat ini juga turun ya. Nah, di hari ini juga mengalami penurunan ya, kalau teman-teman juga ada baca juga ya, yaitu nah teman-teman lihat ada mining yang menjual miner 80.000 Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi banyak ya, terbanyak sepanjang masa ya. Ya kembali lagi kalau kita miners ya teman-teman ya, dimana makin turun ya otomatis butuh biaya operasional untuk ininya komputernya semuanya. Jadi kembali lagi juga banyak kan yang jual ya teman-teman ya, memiliki jadi dampak penurunannya juga sangat signifikan ya. Yang sempat kalau misalkan kita lihat dari total ya market cap kita ya sangat-sangat turun ya teman-teman ya. Jadi di bawah 1 triliun, sekarang udah 825 miliar ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari technical Bitcoin ya, nah kemarin sempat saya juga pernah cerita bahwa kalau dia tembus di bawah 19.600 dia akan penurunannya akan next ke 18.000 sampai nanti next kalau misalkan masih lebih turun lagi bisa ke 15-16.000 dan terakhir ke 10.000 ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari time frame day-nya teman-teman, di sini sudah tembus di 20.800 dan sekarang udah di angka 19.231 ya. Jadi dia memang sangat signifikan penurunannya ya. Dan juga kalau misalkan kita lihat di time frame 1 hour ya teman-teman ya, di sini ada range yang cukup besar ya. Antara dia nanti next supportnya adalah 18.400 ya. Dia tembus itu udah tembus ke bawah 15.000. Jadi kalau teman-teman yang bermain spot ya, yang kalau udah adanya nyicil di 20 ribuan, ya teman-teman nanti bisa average down sekitar 18 ribuan, teman-teman bisa average down 20% lagi. Kalau misalkan dijatuh ke 15.000, teman-teman bisa ke 30%, sampai terakhir kalau dia ke 10.000, teman-teman bisa average down sampai 50%. Jadi memang banyak prediksi orang sampai analisa yang angka ke 15.000 sampai 10.000. Ya kembali lagi kalau teman-teman untuk jangka panjang uangnya sangat dingin, minimal aja teman-teman 2 tahun nggak kepakai, teman-teman udah aman. Nah, kalau kecuali orang yang bermain future ya, kalau udah bermain future udah pasti ya short ya teman-teman ya, short ya di seperti kayak gini udah pasti short ya, karena ya tadi di sini teman-teman bisa lihat aja di CoinGlass ya bahwa sekarang orang udah di 4 hours ya udah pada nge-short semua ya teman-teman ya. Nah, di sini kembali lagi, nah
kita tinggal lihat, maksudnya apakah memang nanti ada perlawanan. Nah, walaupun juga ada perlawanan ya kembali lagi itu di range sekitar 22 sampai 23 lah, 20 sampai 22 ribuan kalau memang dia ada perlawanan teman-teman ya. Kalau dia nggak ada perlawanan di 20 sampai 22 ribu, ya itu kembali lagi ya dia akan melanjutkan penurunannya. Dan penurunannya juga biasanya nggak langsung sekaligus ya teman-teman ya. Biasanya bertahap kayak seperti ini. Jadi teman-teman harus waspada kalau yang bermain future atau main forex ya. Jadi jangan sampai teman-teman udah yakin nih saya mau scalp, kecuali teman-teman scalping ya, scalping 5 menit atau scalping yang 1 menit yang kalau memang butuh sangat cepat, ya itu bisa silakan kita pasang long. Tapi kalau kayak begini, kalau untuk yang 1 jam atau 4 jam ya ini udah pasti short ya teman-teman ya. Jadi memang harus waspada dan teman-teman harus pahami tentang technical stop loss dan take profitnya di mana ya. Oke. Nah, hari ini saya membahas salah satu token yang menjadi watchlist saya ya. Teman-teman langsung ke websitenya di dex.com ya. Yaitu apa sih? Jadi ini kayak mirip kayak Bitress ya teman-teman ya. Jadi dia punya decentral exchange di mana dia dengan fee-nya 0 ya teman-teman ya, 0 ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini dia juga sudah ada di Yahoo Finance, MarketWatch, Bitcoin Insider, Bexinga, Digital Journal ya teman-teman, nanti bisa dilihat sini lagi. Dan dia juga ada 1% APR tracking, dia juga ada NFT Marketplace, dia juga ada Launchpad ya, di mana dia Decentral Finance Protocol, ada NFT Project, di apps ya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini. Kemudian dia juga Lovisha, spot trading, future, dan ada bot juga leveraging trading, P2P trading ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini dia ada tokenomicnya 3% marketing, 4% development, 3% rewards, 2% untuk buyback ya. Total supply-nya nanti teman-teman bisa lihat di 10 miliar ya. Nah, kemudian di sini dia ada buyback juga ya dan burn. Nah, terus roadmap-nya teman-teman bisa lihat bahwa tim development-nya sudah dia di Q1, kemudian dia ada pre-sale sudah, PancakeSwap launch sudah, Telegram grupnya dia udah 1000 members, di Q2-nya dia ada staking up 1% dengan APR-nya sudah, CoinMarket sudah listing, CoinGecko juga listing, dan dia akan cek listing di Forex, Blockchain launch, website apps versi kedua, iOS and Android wallet, holdersnya 5000, kemudian di Q3 dia ada Launchpad inisiatif, Mass Adoption Blockchain, DeFi Protocol, NFT Project, di apps integration ya. Terus kemudian dia ada cross-chain exploration, kemudian dia ada exchange beta launch ya, dia akan ada beta aplikasi peluncuran betanya. Kemudian dia akan diinfokan apa aja proyeknya ya. Ya kalau proyeknya standar ya teman-teman ya. Nah, kita lihat langsung apa teman-teman? Kita lihat langsung ke chartnya ya teman-teman, itu yang sangat paling penting ya, sebuah token bagus atau tidak ya kita lihat dari chartnya. Nah, total supply-nya adalah 10 miliar ya teman-teman. Sekarang market cap-nya di 4,9 juta ya. Dia launch di 28 Maret ya, di Pancake 28 Maret 2022 ya. Kalau saya lihat ya udah ngepam ya teman-teman ya, udah ngepam sampai berapa ratus persen, 400-an sampai 500%. Kemudian dia koreksi kalau di koreksinya pun juga kalau kita lihat dari Bollinger Band koreksi di middle band ya teman-teman ya, masih wajar sangat wajar kalau untuk time frame day ya. Kemudian sempat naik lagi, sempat koreksi lagi, dan sekarang dia di pertengahan udah middle band. Dan di sini kalau kita lihat yang biasanya kalau token-token baru kayak gitu sudah ngepam tiba-tiba langsung down ya sampai market cap-nya bisa cuma 20 di bawah 1 juta, mungkin ya 500.000, dan ini masih bertahan di 4.900.000 ya. Jadi masih cukup ada perlawanan ya di saat Bitcoin dan kawan-kawan pada ngedam, dia masih santai teman-teman ya. Salah satu token yang menjadi watch saya udah punya atau belum? Saya masih watch ya teman-teman ya, antara ini memang untuk hit and run atau memang bisa buat nanti cicil jangka panjang ya. Karena saya lihat ini masih cukup oke lah ya teman-teman. Saya akan nunggu agak bawah ya. Kalau memang teman-teman mau nunggu lebih bawah lagi, sekitar sini aja teman-teman, di 0,034271 ya. Kalau memang teman-teman mau nyicil ya. Nah, kembali lagi di sini bukan ajakan beli atau jual. Nanti teman-teman lihat, teman-teman teliti apakah proyek ini memang sesuai dengan kriteria teman-teman. Kalau tidak sesuai, teman-teman tinggalkan. Apalagi di zaman seperti ini, Bitcoin dan kawan masih ngedam, ya tetap kita pilih yang memang koin-koin yang bagus ya teman-teman ya. Karena koin bagus kayak kemarin aja Luna aja bisa hancur, apalagi koin-koin seperti kayak gini ya teman-teman ya. Jadi ini sebagai watch teman-teman aja ya.
Dan kalau kita lihat memang di sini ya cukup aktif lah ya teman-teman, ada beli ada jual lah ya, kebanyakan lagi banyak sell ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari holdersnya ada berapa? Holdersnya ada holdersnya ada 1945 ya. Jadi dalam waktu kurang lebih 2 bulanan ya, dia ada 1.500, cukup banyak lah ya teman-teman. Dan dia juga udah ada di pink sell, di lock dia 22%, kemudian dia udah di 6%, kemudian dia ada totalnya ada ya rata-rata segini lah standar ya teman-teman ya. Nah, ini sini teman-teman bisa lihat. Kemudian nanti teman-teman bisa ke Telegramnya di Zorex Official Group ya, dia ada 3.000 members. Kemudian teman-teman bisa ke Twitternya di Zorex Official ya, dia ada 1.966 followers ya sejak Februari 2022, dan dimana dia juga sudah nge-tweetnya juga sudah 254 tweets ya, cukup banyak ya. Kalau kita lihat di sini juga dia udah ada buyback and burn-nya ada 10.000 US dollar ya. Dan ini juga ada buktinya, nanti teman-teman bisa cek teliti lagi ya. Dan di sini dia juga berbandingan dengan Bitress ya, apakah ini memang the next Bitress, kita nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Kembali lagi, pastikan dengan uang yang sangat dingin, uang siap hilang. Kalau teman-teman lihat ini proyeknya kira-kira bagus ya teman-teman ya, trading antara hit and run terserah, atau memang teman-teman buat invest jangka panjang, karena namanya market kita tidak bisa atur-atur ya teman-teman ya. Ada yang scalper, ada yang buat long term, ada yang cuma lihat aja, nggak di trading ini ya. Kembali lagi bebas ya, sesuai dengan teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa lihat ya, bisa sesuai apa tidak gitu ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di token Sniper ya teman-teman, di sini nilainya berapa ya? Di sini nilainya dia 65 ya teman-teman ya, dari 100 ya, karena dia buy fee-nya dia lebih besar dari 12% ya, secara fee-nya lebih dari 12%. Terus kemudian source ini ya tidak di kepemilikan tokennya tidak dikasih tahu ya teman-teman ya di sini ya. Jadi dia 65% ya. Nah, kalau untuk di lock-nya dia udah oke, udah semuanya udah oke ya. Kalau kita lihat di sini di whois.com-nya ya, di sini dia sudah expired di 21 Februari 2023 ya, kurang lebih sisa 10 bulan lagi ya. Kalau dia terpanjang ya berarti dia memperpanjang projectnya. Dan di sini juga dia sudah audit ya teman-teman ya. Auditnya di tag-nya. Nah, audit tag rate kurang lebih sekitar 25 juta 30 ya. Kalau di sini dia ya ada modal awal lah ya. Nah, kita lihat hasilnya teman-teman. Jangan cuma hanya udah audit tapi kita harus teliti juga yang di audit apakah ada masalah. Nah, kita teman-teman bisa lihat, oke, di sini sudah pas ya, compile error, kemudian possible delays, data Oracle call, semuanya ya. Dia udah lulus. Nah, teman-teman bisa lihat di bawahnya ya. Nah, dia juga ada low severity issues ya. Jadi dia ada rendah ya untuk fungsinya ini ya teman-teman. Terutama yang ini saya baca. Nah, sini ya teman-teman. Owner can change router address, dapat berubah alamat dari routernya, kemudian dia juga dapat ubah fees-nya, kemudian juga dia akan ubah bagaimana swap tokennya, maksimal transaksi berapa. Jadi ini juga menjadi pertimbangan teman-teman ya. Kembali lagi di sini projectnya juga bisa diubah sama developernya ya, programnya teman-teman. Jadi ini juga memang harus waspada juga ya, jangan sampai teman-teman all in ya. Jadi ini sangat beresiko tinggi ya. Oke, itu aja teman-teman dari saya ya untuk informasi tentang Bitcoin, kemudian token Zodek ini ya. Semoga channel ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman bisa subscribe, bisa share, bisa like, bisa komen, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Oke, salam sehat, salam profit. See you at the top. Bye.